Halo semua, perkenalkan nama saya Ii Aung dengan NIM G0025183 dari kelompok A1. Hari ini saya akan membahas tentang anatomi trunkus encephalitis, navicularinialis, dan circulus arteriosus wilisi. Pertama-tama saya akan membaca kasusnya dulu. Pak Kajo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai. Dokter mendiagnosis Pak Hajo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Berkait dengan ini saya akan menjelaskan tentang substansia nigra, ganglia basalis, dan terus truncus encephalitis juga. Baik, substansia nigra. Substansia nigra itu suatu bagian dari mesencephalon yang merupakan bagian paling atas dari batang otak, dan secara spesifik jika otak tengah dipotong secara transversal, substansia nigra itu terlihat sebagai peta gelap yang di sini yang bermelanin dan memisahkan dua area utama, yaitu anterior yang berbatasan dengan crus cerebri, nama lain pada posterior berbatasan dengan tegmentomesencephaly. Terus substansia nigra itu sendiri dibagi menjadi dua bagian fungsional, yaitu pars compacta dan pars compacta yang mengandung neurodopaminagic yang merusak pada Parkinson, dan pars reticulata yaitu jalur keluar sinyal. Selanjutnya saya menjelaskan tentang ganglia basalis. Nah, ganglia basalis itu bagian dari cerebrum. Nah, ganglia basalis adalah sekelompok nukleus yang terletak jauh di dalam hemisfer cerebri dan terlibat erat dalam pengaturan motorik kasar. Nah, secara anatomi dan fungsional, komponen utama yang menyusun ganglia basalis meliputi nucleus caudatus yang berbentuk seperti huruf C atau ekor memajan yang melengkung di sepanjang ventricle lateral, dan terus putamen yaitu struktur bulat besar di bagian luar yang bersama dengan nucleus caudatus membentuk struktur gabungan bersama striatum. Terus ada globus pallidus yaitu terletak di sebelah dalam putamen, dibagi menjadi segmen eksternal dan internal. Nah, gabungan ini adalah gabungan antara putamen dan globus pallidus sering disebut sebagai nucleus lentiformis. Nah, terus ada nucleus subthalamicus, nucleus kecil yang berbentuk lensa yang terletak di bawah thalamus. Selanjutnya ada substansia nigra. Meskipun secara struktural berada di mesencephalon, secara fungsional dan resiprokal dia terikat kuat sebagai bagian dari sirkuit ganglia basalis. Baik. Selanjutnya ada truncus encephalitis. Nah, truncus encephalitis ini tergantung tiga bangunan, yaitu mesencephalon, pons, sama medulla oblongata. Nah, saya membahas tentang mesencephalon dulu. Mesencephalon adalah bagian paling atas dan menghubungkan pons dan cerebellum dengan prosencephalon. Nah, disinilah terletak pusat refleks visual dan auditori serta substansia nigra yang mengalami degenerasi pada kasus Pak Hajo.
Baik, di sini ada Pendukulus Cerebri yang sudah dijelaskan tadi, substantia nigra, ini Crus Cerebri, terus ini Tegmentum mesencephali, terus Tectum mesencephali. Ada juga Aqueductus mesencephali dan fossa interpendicularis. Di sini ada nukleus yaitu ini di sini ada tempat dari nukleus nervus, yaitu di sini colliculus. Kalau di caudal colliculus inferior ada nervus 4 namanya trochlearis. Terus di sini ada geniculatum laterale dan geniculatum mediale, yaitu bagian dari talamus ya, epitalamus. Ya, baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang truncus encephalicus. Membahas tentang pons Baroli. Jadi pons itu ada 2 pas, yaitu pas basilaris pontis di bagian ventral dan pas tegmentalis pontis di bagian dorsal. Nah, jadi pons sendiri adalah struktur yang tampak menggelembung di bagian anterior batang otak, dan pons berfungsi sebagai jembatan utama yang menghubungkan jalur saraf antara cortex cerebri dengan cerebellum, serta memuat inti beberapa saraf kranial, yaitu nervus 5 facialis, nervus 6, nervus abducens, nervus 7, nervus facialis, nervus 8, yaitu nervus vestibulocochlearis. Baik, di pas tegmentalis ada yang ini, yaitu sulcus medianus posterior, dan ya pada bagian pas tegmentalis sebenarnya tidak ada yang banyak bisa dihafalin. Oke. Selanjutnya ada medulla oblongata. Nah, medulla oblongata itu bagian paling bawah, bagian terbawah batang otak yang langsung berbatasan dan berlanjut menjadi medulla spinalis di bawah foramen magnum. Medulla oblongata itu sangat vital karena memuat pusat kendali otonom seperti kardiovaskular, pernafasan, dan refleks muntah atau menelan. Nah, di bagian dorsal, bagian ventral ada fissura mediana anterior, sulcus ventrolateral, ada olivia, dan ada piramis. Nah, pada bagian dorsal ada tuberculum cuneatum, ada tuberculum gracile, terus ada fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus. Baik, selanjutnya medulla oblongata itu ada aspeknya, ada 2, aspek eksterna sama aspek interna. Nah, di aspek interna ada beberapa nukleus, yaitu kompleks nuclea olvarius, nucleus ambiguus, nucleus tractosolidatarius, nucleus dorsale nervus vagus, terus nucleus nervus hypoglossus. Selanjutnya laboran tua. Pak Joko
seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar yang sangat hebat, penglihatan ganda dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Baik, terkait ini saya akan menjelaskan vaskularisasi circulus arteriosus Willis dan navus kranial apa saja yang keluar, yang tempat keluarnya terletak di bagian pons. Karena anatomi batang otaknya sudah jelaskan tadi, saya tidak akan menjelaskan lagi. Nah, circulus arteriosus Willis. Nah, sistem vaskularisasi circulus arteriosus Willis itu jaringan anastomosis pembuluh darah berbentuk lingkaran yang terletak di dasar otak. Circulus ini berfungsi sebagai sistem pengaman aliran darah jika salah satu arteri utama mengalami penyumbatan. Circulus ini terbentuk dari jembatan anastomosis antara dua sistem arteri utama, yaitu sistem karotis internal dan sistem vertebrobasilar. Pembuluh darah yang menyusun lingkaran ini secara anatomi meliputi arteri cerebri anterior ini ya, terus arteri communicans anterior ini ya, terus arteri karotis interna yang ini, arteri cerebri posterior yang ini, dan arteri communicans posterior yang ini. Terus ada arteri basilaris dan arteri vertebral juga. Sebagai batang otak adalah tempat terjadinya stroke pada Pak Joko, utamanya divaskularisasi oleh sistem vertebrobasilar, yaitu arteri vertebralis dan arteri basilaris, beserta cabang-cabangnya sebelum bercabang menjadi PCA di circulus Willis. Baik. Selanjutnya ada navus cranialis. Nah, navus cranialis yang tampak keluarnya di bagian pons adalah ada 4, yaitu navus trigeminalis, navus abducens, navus facialis sama navus vestibulocochlearis. Navus trigeminae itu keluar dari brachium pontis dan navus abducens itu keluar dari sulcus bulbopontis, dan navus 7 dan 8 itu keluar dari angulus cerebellopontis. Nah, fungsi dari navus trigeminus, yaitu navus kelima, adalah sensorik dan motorik. Nah, sebagai sensorik dia menerima sensasi taktil, nyeri dan suhu dari area wajah, gigi, dan 2/3 anterior lidah. Sebagai motorik dia menginovasi otot-otot mengunyah, muscles of mastication seperti musculus masseter dan musculus temporalis. Terus ada navus abducens, fungsinya motorik. Nah, navus ini menginovasi musculus rectus lateralis pada mata yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke arah luar. Dan kalau ada gangguan pada saraf ini yang akan berkontribusi
berkontribusi pada gejala di diplopia seperti Pak Joko. Terus ada nervus facialis, fungsinya ada motorik yang mengendalikan otot-otot ekspresi wajah, dan ada sensorik yang menerima hantaran rasa pengecap dari 2/3 anterior lidah. Terus ada parasimpatik, itu bagian dari motorik. Nah, itu saat menstimulasi kelenjar air mata dan kelenjar ludah. Terus ada nervus vestibulocochlearis, fungsinya sensorik, tapi dia mengatur dua sistem, yaitu sistem vestibular dan sistem pendengaran. Nah, untuk vestibular dia mengatur keseimbangan tubuh dan posisi kepala. Kalau cochlea dia mengatur fungsi pendengaran. Kerusakan pada komponen vestibular saraf ini atau nukleusnya di perbatasan pons medula adalah penyebab vertigo hebat yang dialami Pak Joko. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan penjelasan dari saya.